Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 ya. Wasadisu yang keenam. Ini kan membahas tentang fardunya wudu. Wasadisu yang keenam tartibul a'dha'i, urutnya anggota badan. Bi ayyuqaddimal wajha, gambarannya dengan mendahulukan membasuh wajah. Alal yadaini, daripada dua tangan. Wal yadaini, dan mendahulukan dua tangan. Alal roksi, daripada mengusap kepala. War roksa, dan mendahulukan mengusap kepala. Alal rijlaini, daripada dua kaki. Urut fardunya wudu ada 6. Yang 4, kalau melihat dari teks ayat Qur'annya, cuma 4 fardunya wudu. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Fardunya wudu itu cuma basuh wajah, tangan, kepala, sama kaki. Yang wajib cuma itu. Kemudian ditambah, kalau yang 4 itu dari hadis, ditambah 1 dari hadis. Yang 4 itu dari ayat Quran, yang cuma wajah, tangan, kepala, sama kaki itu dari ayat Quran. Kemudian yang niat, innamal a'malu binniyat, itu dari hadis. Kemudian yang ke-6 ini tartib, ini adalah ijma, kesepakatan ulama. Dilihat dari urutan ayat bahwa membasuh wajah, tangan, kepala, baru kaki. Yang lain berarti sunnah. Wajibu, dan wajib fil wudu'i, di dalam wudu, izalatul awsaqi, menghilangkan kotoran. Allati tamna'u, yang bisa menghalangi wusulal ma'i, sampainya air, ilal a'dha'i, sampai ke anggota badan. Jadi sebelum wudu, apa-apa yang sekiranya bisa menghalangi air itu dihilangin dulu. Misal kayak cat, tinta. Kalau itu apa namanya? Yang kunyit. Kunyit iya. Habis meresin kunyit itu kan tangannya pada kuning-kuning gitu. Nah, kalau pas mau wudu wajib dihilangin gitu. Nah, itu masih ada tuh. Wudu ada. Kalau sesuatu yang tekstur kulit masih kelihatan, maka tidak perlu dihilangkan. Kayak kunyit itu kan tekstur kulit masih kelihatan kan, guratan kulit. Tapi kalau cat kan nggak hilang kan. Ini loh, tekstur ini kan hilang, ketutup. Maka itu wajib dihilangin. Kalau warna kuku
Kutek itu. Kutek, pacar kalau zaman dulu. Iya, ya. pacarnya beda. Kalau kutek itu wajib dihilangin karena kutek itu sifatnya kayak chat. Tapi kalau pacar, terus kalau orang mau ngantenan apa itu? Nah, yang itu kan tidak perlu dihilangin karena itu sifatnya masih tembus air, masih bisa tembus ke kulit. Tapi kalau yang semacam yang lain yang bisa menghalangi itu kayak tinta, terus yang buat ngapus pulpen itu titek, itu kan sejenis cat kan, maka itu wajib dihilangkan. Berarti kalau ngedicas bisa resep nggak? Ansaplas resep resep ya, kan kain ya. Ada yang enggak. Kalau yang plastik, masa Iya, apa? Ada. Ada yang plastik. Iya, ada. Kalau plastik lepas, tapi kalau yang kain enggak perlu, karena kain itu kan resep kan. Iya. Kain bisa Kalau pakai. kencing itu gimana kan bekas-bekas air kencing. Nah ini dibersihin. Karena kencing Kalau tato, kalau otomatis nempel dikit. Nah ini kalau kena najis ya wajib dibersihin, dihilangin. Ya, Nah, tapi kalau enggak kena najis yo enggak perlu dicopot gitu. kalau tato, Eh? tato. Nah, tato. Dan itu ada bahasanya di sini. Oh iya iya. Illa kecuali ingkana fi izalatiha, apabila menghilangkan kotoran atau yang ngalangi air nyampe ke kulit itu syiddatu masyaqqatin, membahayakan. Nah, tato itu kan membahayakan kan kalau dihilangin, kecuali kalau sudah ada alat yang tidak menyakitkan ketika untuk ngilangi tato. Tapi kalau ngilangi tato kok belum ada alatnya atau ada tapi menyakitkan, konon katanya digosok ya, bukan sakit kan, ya maka nggak perlu dihilangin, ya. Tapi kalau yang belum ya nggak usah, ngewe bude ya, nggak usah bikin tato gitu. Bikin tata rantang Bude, rantang. Nah, siapa tahu. bikin tato. Cupal itu mah Nah, Berarti ayo ting bikin tato di sini. loh, tahu aja itu loh. Lah ya kalau tato itu kalau memang ada obat atau alat yang bisa menghilangkan tanpa menyakiti, maka ya dihilangkan. Tapi kalau menyakiti ya sudah biarin. La illa in kana ala izalatiha syiddatu masyaqqatin. Kotoran atau yang menghalangi sampainya air itu tidak perlu dihilangin apabila cara menghilangnya syiddatu masyaqqah. Syiddatu masyaqqah itu menyakitkan. Menyakitkan bagi orang yang konon katanya tato bisa hilang itu gosok apa? Pakai gosokan setrika. Karena sakit. Ya udah biarin terlanjur. Tapi saya pernah dengar sih katanya udah ada obat. Cuman harganya katanya yo mahal katanya sebuah obat. Maka ya udah perlu lah gitu ya. Biarin lah. Ayo ting biarin dikit. Udah kena pengen di sini Bude. Sebelah. Cicak. Gambar mata. Wa misluha, dan yang semisal itu al ausafu, kotoran-kotoran allati tahtal adfar, yang ada di bawah kuku. Bawah kuku yang bisa dipotong itu ya wajib dihilangi. Mosok mau wudu kukunya ireng-ireng ini. Kayak wewe gombel. Lah, kulit ini yang di bawah kuku yang bisa dipotong ini wajib kena air. Miara kuku itu tidak terlarang, boleh. Tetapi ketika wudhu, kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong, kan ada kuku yang nggak bisa dipotong kan yang ini, yang nggak perlu. Yang bisa dipotong ini kulit bawahnya itu wajib kena air. Ketika kita wudhu, yang tangan sih gampang ya, tinggal diginiin kan masuk. Yang agak repot kan di kaki, yang kuku kakinya panjang gitu, kayak kuku ayam. Kaki ayam kan kukunya panjang-panjang ya, sampai begini, ya kan nutupin.
Ya kalau memang mau ada kontes Agustusan panjang-panjangan kuku ya biarin aja. Tapi kalau nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya ya wis foto. Tapi kalau ada manfaatnya, misalnya kalau buat ngupil biar gampang. Lah kalau bugel nggak ada kuku kan susah gitu muret gitu. Tato di mata. Bude lagi. Yang kelihatan bude kan. Yang lurus aja. Bude memanjat nggak kelihatan kan memanjat. Makanya besok Dia lagi kalau kalem itu. Iya. Jadi wa misluhal ausah allati tahtal adfar. Semisal kotoran yang wajib dihilangin itu adalah kotoran yang berada di bawah kuku. Kalau daging mah? Gosoknya pakai batu. Lah kalau daging, kalau anggota wudhu kan cuman wajah, tangan, rambut, kaki. Lah kaki kali ya kaki. Oh, nah, kakinya meletek. Kakinya retak-retak itu. Aduh, kesendir. Yang letek-letek. langsung ditutup. Semen ini kira-kira. Yo yang retak-retaknya itu wajib kena air. Amplas. Dijikur. Wala yakfi dan tidak dianggap mencukupi mashul a'dha'il maghsulah, mengusap anggota-anggota al-maghsulati yang seharusnya dibasuh. Wudu itu kan ada membasuh, ada mengusap. Yang membasuh itu wajah, tangan, sama kaki. Yang namanya membasuh maka tidak cukup kalau hanya sekedar diusap. Yang namanya membasuh harus benar-benar airnya ngalir. Kalau ngusap ya cukup ini basah, udah cukup. Tapi kalau tangan, wajah dan kaki ini wajib ada air yang ngalir. Maka di situ wala yakfi mashul a'dha al-maghsulati. Tidak mencukupi, tidak sah apabila hanya anggota tubuh yang wajib dibasuh hanya sekedar diusap. Wajibnya yo dibasuh. Bahkan la budda, wajib, tidak boleh tidak berarti kan wajib. Min sayalanil ma'i, mengalirkan air alaiha ke anggota badan yang maghsulah, yang dibasuh. Wa idza taraka, dan ketika meninggalkan atau ketinggalan lum'atan shaghiratan, hanya sebagian kecil saja, min udhuin, dari anggota wudu, walau sahwan, senajan walaupun karena lupa, lam yasihha, maka tidak sah al wudu. Seandainya ketika wudu ada yang ketinggalan, ini misalnya masih kering, belum terkena air. Ketika ia tahu begitu habis wudu kok masih kering, maka wajib ulang. Apa ngulang semuanya? Enggak, yang diulang cuma yang ininya aja dan yang sesudahnya. Berarti wajahnya kan enggak. Karena kalau ketahuan misalnya di sini, maka ini yang wajib diulang. Habis ini berarti ya ini dan seterusnya sampai selesai. Tapi kalau ulang dari awal, yo enggak pokok. Wong air banyak ya, apa mati lagi? Banyak. Walaupun sedikit bau. Yang penting kan ada. Lah, misalnya apa? Kaki nginjek cat atau yang sejenis tadi, ketahuannya kok udah selesai sholat begitu kan, begini ya, Iya. selama kan misalnya tertutup, begitu selesai pas kamu kena ya. Kalau tadinya sebelum sholat kok sudah ijtihad itu tadi udah berusaha neliti, udah dicek sono sini, ternyata masih ada yang ketinggalan, tidak mengapa, berarti sah sholatnya. Tapi kalau tidak diteliti, asal main wudhu juga kayak orang sekenanya aja, maka ya harus ulang dari awal. Wudhunya ya ulang, sholatnya ya ulang. Ngulang sholat itu biar kelihatannya enteng tapi ya betul ya.
Ya kalau subuh sih cuma 2 biji ya. Kalau asar, bubur, 4 kayaknya ya gimana? Awang-awangan. Hatta yasilaha lam yasihha, maka tidak sah wudunya. Hatta yasilaha, sehingga ia membasuhnya, wa yu'ida, dan ia mengulang ghuslal a'dha, membasuh anggota-anggota wudu, allati ba'daha, yang sesudahnya. Nah, kayak tadi misalnya kok yang ketinggalan itu bagian tangan, maka yang diulang adalah cukup tangan dan sesudah tangan. Yang wajib-wajib, ya kalau yang sunnah hitungnya sunnah lagi. Jadi ya sesudah tangan, kemudian ngusap kepala, basuh kaki, atau yang lain-lain yang sunnah. Itu kalau ada yang ketinggalan terbasuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul wudu'i, dan beberapa sunnah wudu. Yang namanya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggal gak mengapa, tidak membatalkan. Kasiratun, itu banyak. Minha, sebagian daripada sunnah wudu itu istiqbalul kiblati fihi, menghadap kiblat. Tapi kalau udah terlanjur tempat wudunya ngadep timur ya ben. Nah, masuk wudunya mau diputar ya. Ya kayak saya ini kamar mandi kan wudu mau tidak mau kan ngadep ke timur. Kerannya di sini. Ya kalau kerannya di sono ya. Musola juga. Nah, ya menghadap kiblat ya. Ya kayak musola itu kan pasangan ngadep kiblat. Lah kalau yang tempat perempuan, Iya. ya madep ke ngidul. Ngidul. Madep ngidul. Ya kalau bisa ya madep kiblat, enggak bisa ya wis wong bukan wajib. Kemudian wat tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Makrunatan, yang dibarengkan di awalihi, dengan di awal wudu. Yes, ketika buka keran air itu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di kamar mandi yang di situ ada WC, kayak rata-rata kayak kita ini kan tempat wudu di kamar mandi plus sekalian WC, ya baca bismillahnya jangan diucapkan, jangan dilafadzkan, cukup dibatin, karena itu termasuk bagian dari ayat Quran. Kemudian niat wudu, karena di situ kan ada lafadz Allah, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillah, ada lafadz Allah di situ. Maka ya jangan dilafadzkan, cukup dibatin saja. Atau bacaan-bacaan yang lain yang di situ diambil dari ayat Quran, atau yang mengandung atau di situ terdapat lafadz Allah dan Rasulullah. Kalau HP yang ada itunya, kan rata-rata kadang HP kalau di rumah sih bisa tinggal di luar. Kalau pas itu lagi jalan gitu ya, kalau tinggal di luar hilang. Ada yang Aplikasi soalnya. Nah, kalau dibawa masuk, kan HP rata-rata kadang ada yasinnya, apalagi HP saya isinya kitab selemari. Nah, yang di aplikasi elektronik book itu ada kali 100 sekian kitab ada di HP semua. Quran ada beberapa plus tafsir-tafsirnya. Kalau HP atau yang sejenis dengan HP, laptop dan lain-lain, kalau itu dimatikan dalam keadaan off, maka tidak ada hukum apa-apa. Yang ada hukum itu kalau pas nyala dan di situ tertulis mushaf Quran atau Yasin atau yang lain, barzanji mungkin atau selawatan. Ketika dalam keadaan nyala, lah itu yang ada hukum. Lah kalau begini kan mau nyala mau enggak kan tetap kelihatan. Tapi kalau HP begitu mati kan enggak ada. Nah, maka hukumnya berbeda. Yang repot itu kadang yang nada panggilnya pakai azan. Oh iya. lagi di kamar mandi aja. Kalau lagi pas ngedet, ayo. Ada apa ya? Makanya ada saya pernah ketemu dengar, saya lagi wudhu, sebelum tempat sebelah wudhu itu kamar mandi. Ada yang panggilan masuk itu, hayos. Saya sambil wudhu itu ketawa. Tainya masuk ke
Ya mungkin dia niatnya baik lah ya biar selalu ingat adzan. Tetapi kalau kondisinya begitu malah nggak jadi baik. Lebih baik mending malah lagu dangdut apa-apa gitu. Mau masuk kamar mandi mau mana mau bebas. Lah kalau yang selawatan terus adzan, kadang kan ada yang pakai itu. Atau kadang wallpaper luar ya. Yang pakai adzan mending nggak usah. Kecuali kalau kita memang teliti, maksudnya teliti asal mau masuk dimatiin. Biar gak ada kemungkinan itu nyala. Kadang lupa ya. Lah ya kadang lupa deh Sambil mulus mainan terus langsung. sambil nongkrong main HP ya. Sambil nonton TikTok lagi. TikTok kan kadang ada solo. Wah repot ini. Cincin, kadang ada yang cincin bertuliskan Allah Muhammad. Kalau ke kamar mandi ya dilepas. Atau mungkin kadang ini pintu kamar mandi, kadang ada yang ditulisi doa. Lah kalau pintu itu terbuka masuk ke dalam, ya jangan. Kalau nempelnya mending di atas pintu aja, yang di kusennya itu loh, yang di atas pintu. Ya kalau di pintu itu kalau pintu itu dibuka berarti kan masuknya ke dalam kan, kecuali pintunya keluar gini masuknya. Nggak apa-apa, tapi kalau yang masuk ke dalam, di situ misalnya ada tulisan yang doa masuk kamar mandi gimana? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Kirain mau tidur di situ. Nah, doa-doa yang di situ ada lafaz Allah, ada lafaz Rasulullah. Walaupun itu bentuk stiker, tulisan apa-apa, ya dihindarkan jangan sampai pas itu masuk ke kamar mandi atau menempatkannya di tempat-tempat yang tidak terhormat. Saya dulu pernah negur orang, naruh stiker Bismillahirrahmanirrahim di sepak bor motor tapi yang belakang. Nah kalau dia boncengin bininya kan ya dikentutin dulu ya. Apalagi asal polisi tidur kentut, polisi tidur kentut. Jalan lubang kentut, brut dan brut lah. Budak. Oh iya. Ya kalau memang pengen pasang stiker di depan tuh yang ada meteran tuh. Kalau enggak yo yang pokoknya depan lah. Jangan sampai di tempat-tempat yang tak terhormat. Terus kadang lagi saya sering gitu. Kalau kita mau bikin undangan yang kira-kira undangan itu nanti berpotensi buang terlempar-lempar, nggak usah lah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kelihatan keren kayak Islami pakai Bismillah. Kelihatan Muslim. Kelihatan Islam. Yuk pas waktu mau nyebar di Bismillah nggak apa-apa daripada ditulis di kertasnya. Kemudian kita kalau terima undangan kadang yang dibacakan cuma tempat, tanggal, jam, hiburan. Nah, udah cuma itu tok kan yang dibaca. Yang tulisan panjang ngalor ngidul kok pernah dibaca? Oh, enggak kan itu. Yang dibaca paling tempat, tanggal, jam, sama hiburan. Ada yang menu makanan. Ada nggak dibaca? Yang panjang dengan mengucap Bismillah kami, wah, udah bakalan dibaca. Tanisa jadi masuk. Apalagi turut mengundang ya. Turut mengundang 36. Kadang-kadang yang almarhum juga. Kalau datang dari sendiri. Iya, betul. Ntar kalau datang malah wah. Kadang saya nemu itu apa? Yang itu loh. Kalau akikahan kan ada buku kecil tuh. Iya, namanya itu. Itu kan kadang kalau terbuang-buang kan. Promosi. Nah, kalau saya kadang saya kumpulin, kalau udah kumpul bakar. Kadang saya bakar depan Ustaz Royani. Saya bakar daripada nanti keinjek-injek jatuh ke tempat sampah. Di situ padahal kadang ada tertulis Bismillah, tertulis Assalamualaikum, tertulis hadis Nabi. Nah, kalau ibu-ibu misalnya nemu kayak gitu, mending dikumpulin. Ntar udah kumpul, mending dibakar. Kadang ya itu kan di akikah itu loh yang kecil. Lah iya biasanya kan memang begitu kan ya. Ya pokoknya asal yang diambil nasinya, lauknya, sama kerupuknya. Ya pasti lah dibuang. Iya bikin undangan, misalnya undangan apa pengajian atau undangan acara RT RW, lafaz Bismillah lebih baik tidak dicantumkan. Takutnya, nah itu tadi keinjek-injek dan lain-lain.
Wa tasmiyatu maqrunatan bi awwalihi, yaitu membaca bismillah yang dibarengkan ketika di awal wudu. Kemudian wa ghuslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan ma'an secara bersamaan ilal ku'aini, sampai ke itu ini loh. Kalau orang Jawa ugel-ugelan. Apa? Kalau orang Sunda naon ini? Ini loh kan. Mata tangan. Mata tangan itu ya ono. Ya iya bener sih ya, kalau kaki mata kaki ya. Tapi baru denger mata kaki ya. Orang Sunda, kalau orang Betawi apa? Ini loh, yang ini loh. Pergelangan. Mentil. Ada, udah nggak usah jawab deh Bu. Terus jadinya paling Iya. Pergelangan, cuci tangan, cuci kedua telapak tangan sampai ke pergelangan mata tangan. mata tangan masih mentil, kalau pentil jawab terus dua-duanya dijawab, oh mata tangan sama pentil. Semenjak dari Jogja oleh-oleh. Iya Mas. Saking stres ya pada tinggal. Begitu pagi-pagi saya dari sono, kok senyum-senyum. Oh ternyata Arjunanya pulang. Lipstikan lagi, lipstikan. Pagi-pagi nih, di pagi saya dari sono kok kejauhan senyum-senyum. Oh, Itu bukan nama posta tuh. Kucing lewat cuma diajak senyum. Arjunanya pulang. Pulang jam 2 kan masih sempet ya? Baik-baikin. Ini kan urutannya, sunnahnya wudhu menghadap kiblat, kemudian membaca bismillah ketika di awal wudhu, kemudian mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan, summal malmadatu, kemudian berkumur-kumur, summal istinsyaku, kemudian membersihkan hidung biar upil-upilnya pada hilang. Masa sambil sholat ada ganjel di sini kan nyangkut. Wa mashur ra'si kullihi, dan mengusap kepala semuanya. Tapi kalau perempuan ya kayaknya enggak ya, apalagi rambutnya panjang kan. Kalau laki-laki mungkin ada kemungkinan. Ini sayang. Kemudian summa mashul udhunaini, mengusap dua telinga ma'an secara bersamaan, zahiron bagian luar, wa batinan dan bagian dalam, bima'in jadidin dengan air yang baru. Ini kadang ada orang ngusap telinga cuma gini-gini, kupingnya ditabokin gitu. Kalau pengen sempurna ya ini telunjuk dilekuk-lekukan dalam kuping, jempolan yang di bagian luar. Ma'an secara bersamaan, berarti kanan dan kiri bareng. Kan di situ tulisannya ma'an. Ma'an itu artinya bersamaan, bareng. Berarti langsung dua-duanya begini. Yang telunjuk itu dilekuk-lekukan kuping yang dalam, yang jempol ini di bagian luar. Jangan sampai wudhu cuma kupingnya ditabokin ini, kayak kuping di hubung semut. Kemudian wa taqdimul yamini, mendahulukan yang kanan, ala shimali dibanding yang kiri. Minal yadaini, yaitu ketika membasuh tangan, warijlaini dan kaki. Kalau kuping tadi bareng, kanan dan kiri dibareng, tapi yang sunnahnya lagi adalah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri, itu ketika tangan dan kaki. Wa tathiru kulli udhuin, dan mencuci setiap anggota yang dibasuh atau diusap dalam wudhu itu salasa marratin, 3 kali, mutawaliyatin, yang berturut-turut. Wal muwalatu, dan wudhu itu berurutan, tidak disela dengan yang lain.
li ghairi daimil hadasi, kecuali bagi orang yang beser. No, Bu Mansur. Emang beser ya? Tuh, hadas. Wudu itu sunnahnya kan agak lamaan, maksudnya walaupun sholatnya itu belum masuk waktu, wudu itu disegerakan, kecuali bagi orang yang bentar-bentar. Mantul. Nah. Kemudian terus salah mutawaliyatin tadi, mutawaliyah itu artinya berurutan, tidak disela dengan yang lain. Semisal ngobrol, wudu sambil ngobrol. Dan kalau berpotensi itu biasanya kalau terawih wudu jejer-jejer biasanya kan sambil ngobrol. Awal. Nah iya awal, kalau udah kedua ketiga mah udah gak ada orang. Ketiga, awal-awal kan pada wudu jejer-jejer dan biasanya sambil ngobrol. Lah wudu sambil ngobrol itu hukumnya makruh. Lah kalau kita diajak ngomong gimana? Apakah pakai bahasa isyarat? Diam dulu. Langsung ngadi wae. Ya yang ngajak ngomong ya, kalau udah ngaji insya Allah enggak lah ya. Walaupun enggak membatalkan wudu, tapi itu dihukumi makruh. Wa ammas siwaku wallahu a'lam bishawab. Sekarang tanggal 16.